Pembaptis, Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku. Oh haleluya, harapanku. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus di atas segalanya Tuhan. Biarlah ucapan bibir kami yang menjadi penyembahan kami. Haleluya, amin. Yesus jawab dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Nabi Pembaptis, Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku. Oh haleluya, harapanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga hari ini kami terus dapat bersekutu, menyatukan hati kami, menikmati doa malam, dan kami ingin merenungkan firman-Mu, juga ingin terus melayani Tuhan dengan doa-doa kami. Berilah kepada kami kemampuan, kesadaran, pada pengertian Tuhan sendiri, sehingga kami menyelesaikan segala hal yang kami selesaikan dengan kesempurnaan ke arah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berada di sini bersama dengan kami. Kita bersekutu, menyatukan hati, menikmati doa malam, dan kita sudah menyembah, memuji Tuhan. Sekarang waktunya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan, yang untuk meneruskan, saudara-saudara, saya ajak merenungkan kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Ini bagian yang ke-12, saudara ya. Jadi ini satu judul, yaitu Pergumulan Mencari Kebenaran. Amsal pasal 14 ayat 12, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dan ayat ini, bagian Alkitab ini mendorong kita untuk merenungkan supaya kita jangan berada di sebuah jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya sudah mengajak saudara-saudara untuk satu judul renungan ini, judulnya Pergumulan Mencari Kebenaran. Itu ternyata terbagi di dalam bagian-bagian, mulai dari bagian yang pertama sampai bagian yang ke-11, dan sekarang bagian 12 ya. Judul yang sama tapi kita renungkan pelan-pelan ya, karena waktu kita banyak. Makanya saya membagi-bagi melalui bagian-bagian ya. Kita sudah merenungkan di bagian-bagian sebelumnya, merenungkan tentang Tuhan, merenungkan tentang konsep yang maha kuasa, konsep keselamatan itu ada banyak. Lalu akhirnya kita merenungkan di jalur iman Kristiani,
yang menyatakan bahwa Tuhan itu sudah menjadi manusia. Dan ini menimbulkan kontroversi bagi orang-orang yang tidak mau meneliti. Kalau menurut saya tidak mau meneliti, tapi hanya asal saja menuduh bahwa manusia kok dituhankan gitu. Jadi terhadap yang seperti itu, saudara-saudara, kita semua yang memiliki iman Kristiani jangan goyah. Ya, itu tuduhan yang tidak menjelaskan dengan dasar-dasar yang kuat dan bahkan tidak bisa diajak diskusi. Sebetulnya kalau apa istilahnya, mempermasalahkan itu mestinya ya, maaf kata, seperti yang saya lakukan ini. Saya mempertanyakan, bahkan di sini yang dituduhkan orang-orang itu kita kupas di sini. Benarkah Yesus itu manusia yang dialahkan? Ternyata kan enggak. Ya, karena dari awal sudah dinubuatkan. Nah, itu sudah kita pelajari mulai dari keberadaan kredibilitas dari kitab suci itu sendiri. Karena masing-masing kitab suci itu nanti ketika saya mempertanyakan, nanti akan ada jawabannya yang saya dapatkan itu ya banyak kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan mendasar sebagai kitab suatu agama itu harus kita renungkan sungguh-sungguh. Saudara kalau mau percaya kepada kitab suci, di dunia ini ada banyak kitab suci. Kitab suci dari kepercayaan masing-masing. Nah, tapi kitab-kitab suci itu apakah benar-benar kitab suci atau kitab suci yang tidak berasal dari Yang Maha Kuasa? Nah, silahkan aja kita mempertanyakan. Saya mencari dengan pengalaman saya sendiri dan saya sudah mendapati. Nah, yang saya dapatkan sekarang kita melanjutkan dengan jalur iman Kristiani, kitab suci Kristiani atau Bible atau Alkitab ya, atau kitab Injil itu bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun diserang orang kiri kanan sampai sekarang bahwa namanya kitab suci itu sudah dirubah segala itu tuduhan-tuduhan yang tidak punya dasar ya. Kalau tuduhan yang punya dasar kan seharusnya juga mengatakan bahwa itu kitab suci itu salah, yang dirubah di bagian ini, yang benar ini. Karena ada kitab suci yang asli seperti ini. Itu enggak. Sampai sekarang ini tuduhan-tuduhan itu hanya mengatakan bahwa kitab suci itu sudah diubah. Tadinya Taurat, Zabur, dan Injil itu tidak seperti itu. Itu sudah diubah oleh orang-orang Yahudi katanya. Tapi tidak bisa menjelaskan lebih dari itu. Hanya sekedar itu sudah diubah, titik. Nah, terus yang dipakai apa? Itu alasan-alasan yang lemah banget. Saya tidak mau mengupasnya di sini karena ini menyangkut keyakinan lain nantinya. Makanya saya menggunakan etika, tidak akan membedah keyakinan lain. Tetapi yang kaitannya dengan tuduhan terhadap kitab suci yang kita percaya, nah itu yang perlu saya jawab. Perlu kita jawab, dan paling tidak untuk diri kita sendiri supaya kita punya kemantapan. Nanti saya sering khawatir ya, orang-orang muda kita ini kalau tidak punya pengertian yang kuat mengenai keimanan kita, terus nanti ketemu dengan orang yang tidak seiman, lalu saling naksir, ya yang diserang di bagian ini, kitab sucimu itu palsu, sudah diubah begitu. Nah itu hati-hati. Jadi tuduhan-tuduhan itu mestinya kalau secara ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak akan menggoyahkan kredibilitas dari kitab suci Injil atau Bible, kitab suci Alkitab, saudara ya. Nah, kemudian kita di bagian ini sudah melanjutkan merenungkan tentang pribadi Yesus itu sendiri. Ya, kemarin sudah kita pertanyakan, benarkah Yesus itu adalah pribadi yang istimewa? Nah ternyata sesuai dengan sejarah suci yang ada, sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan. Dan nubuatan-nubuatan itu ada beberapa. Ternyata nanti mungkin yang akan saya sampaikan ini tidak sekomplit yang diharapkan, tapi setidaknya kita memahami yang besar-besar bahwa Yesus sudah dinubuatkan waktu dunia ini masih sedang awal-awal dijadikan, yaitu masih baru ada Adam dan Hawa, ya nenek moyang manusia. Di sana dikatakan akan lahirnya Mesias. Nah, kemudian yang berikutnya nubuatan tentang akan lahir di Bethlehem, ya
Itu sudah kita teliti kemarin, dan ajaib kota Bethlehem kok disebut-sebut dan dipercaya dinanti-nanti berabad-abad oleh orang-orang waktu itu loh saudara ya. Nah kalau agama Yahudi sampai sekarang ini masih menanti-nanti. Mereka masih menentukan Mesias yang lain selain Yesus. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Ya silahkan aja, makanya di dunia ini nanti ada banyak keyakinan, ada banyak agama saudara ya. Umat Yahudi itu menggunakan Taurat, ya 5 kitab Musa itu digunakan, tapi perjanjian baru tidak digunakan. Nah kemudian akan lahir dari seorang anak darah. Kemarin sudah kita renungkan, ini nubuatan-nubuatan ini kalau diterima waktu itu sebelum Yesus lahir, itu sulit diterima akal. Ini sebetulnya ngomong apa begitu. Nah baru sekarang itu bisa lebih jelas setelah hal itu terjadi. Coba yang hari ini ya, yang bagian ke-12 ini, pergumulan mencari kebenaran bagian yang ke-12 renungan kita hari ini. Ini nubuatan tentang jubahnya dibagi-bagi. Coba baca kitab Mazmur pasal 22 ayat 18. Kalau kita membaca ini sebelum Yesus lahir, itu orang akan bertanya-tanya, ini sebetulnya maksudnya apa? Firman Tuhan berkata begini, Mazmur pasal 22 ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, ini kan Mazmur Daud. Ini dulu ini pujian ini saudara ya. Jadi ini syair dari pujian yang dipujikan di bait Allah, di bait suci gitu ya, di bait Yehuwah. Lalu mungkin mereka mengartikannya ya Daud sekedar menulis begitu. Ini maksudnya apa? Nanti saudara kita bisa memahami dengan sungguh-sungguh setelah di perjanjian baru ternyata kemudian terbukti bahwa ada peristiwa yang merupakan penggenapan dari nubuatan di Mazmur 22 ayat 18. Itu saudara ya. Nah, saudara sekalian, ini penggenapannya adalah ketika Tuhan Yesus disalib. Mari kita baca Yohanes, ya. Injil Yohanes pada pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai 24. Saya baca untuk saudara. Injil Yohanes pasal 19. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, sampai di sini. Jadi kehidupan manusia yang namanya Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, termasuk sebuah peristiwa bahwa pakaiannya akan dibagi-bagi, jubahnya akan diundi. Saudara, sekali lagi kalau membaca kitab Mazmur, orang-orang perjanjian lama mungkin tidak mengerti hal ini, tapi di Injil Yohanes sekarang dijelaskan. Injil yang lain selain Yohanes sebetulnya menceritakan hal ini juga, bahwa jubahnya Yesus dibagi, dibuang undi itu, tetapi yang paling jelas di Injil Yohanes pasal 19 ini. Di sana mengatakan bahwa ketika Yesus disalib, entah bagaimana prajurit-prajurit itu kok membagi-bagi pakaian Tuhan Yesus ya. Padahal pakaian Tuhan Yesus itu penuh dengan darah. Ya. Dan ada sebuah jubah terusan yang
tanpa jahitan. Jadi rupanya ditenun menjadi sebuah jubah dari atas ke bawah, dan mereka sayang kalau untuk dipotong-potong sehingga dibuang undi, dibawa pulang satu orang, seperti itu. Nah, rupanya prajurit yang menyalip itu setidaknya ada 4 orang. Di sana dikatakan pakaiannya dibagi-bagi menjadi 4. Saya timbul sebuah pertanyaan. Ini yang disalib ini kan 3 orang. 2 penjahat dan 1 Tuhan Yesus. Tapi dikatakan yang dibagi pakaiannya itu, mereka mengatakan hanya pakaiannya dibagi begitu. Tapi yang jelas pakaian Tuhan Yesus ikut dibagi, entah hanya pakaian Tuhan Yesus saja yang dibagi. Tapi pertanyaannya, kok prajurit kok rakus banget gitu loh. Artinya itu ya pakaian yang sudah dipakai oleh seorang narapidana, digebukin penuh dengan darah begitu, kenapa dibagi-bagi ya? Tafsirannya kan mungkin mereka orang-orang yang sangat melarat, prajurit-prajurit yang melarat sampai pakaian aja nggak punya, ya, sehingga pakaian itu dibagi untuk dibawa pulang oleh mereka. Tafsiran pertama, perkiraan saya pertama. Perkiraan saya kedua adalah untuk kenang-kenangan. Tafsiran saya kedua, ya, dan dimungkinkan bukan hanya sekedar untuk kenang-kenangan, tetapi waktu itu memang sulit mendapatkan pakaian, sehingga pakaian-pakaian sejelek itu, istilahnya dalam tanda petik, itu masih diinginkan oleh para prajurit itu. Seperti itu, kemungkinan kedua, ya, perkiraan kedua. Lalu yang ketiga, dan mungkin ini yang mendekati benar, para prajurit itu menghargai sosok Yesus. Jadi dimungkinkan kemungkinan ketiga ini yang dibagi itu hanya pakaiannya Tuhan Yesus. Mereka itu sangat menghargai karena mereka sudah pernah mendengar orang ini pernah menyembuhkan banyak penyakit, membuat mukjizat, dan menghidupkan orang yang sudah 4 hari dalam kubur. Jadi ketika ada seorang dukun sakti, istilahnya begitu, kok dihukum mati, maka pakaiannya itu bagi mereka diinginkan, makanya dibagi menjadi 4, dan jubahnya dibuang undi, seperti itu. Apapun yang terjadi, tapi itulah yang terjadi, faktanya demikian. Pakaian Tuhan Yesus dibagi-bagi dan jubahnya dibuang undi. Dan ternyata ini menggenapi nubuat. Injil Yohanes dengan jelas menjelaskan bahwa sesuai dengan yang tertulis, lalu tadi di Yesaya Mazmur pasal 22 ayat 18 itu dikutip kembali. Ya, dulu tertulis. Nah, sekarang prajurit-prajurit itu yang melaksanakannya. Nah, ini satu bukti lagi bahwa sosok pribadi Tuhan Yesus itu bukan pribadi biasa, tetapi sangat berkait erat dengan kitab-kitab yang lebih dahulu ditulis, dan kitab-kitab itu arahnya satu, temanya satu, yaitu keselamatan buat umat manusia akan hadirnya Mesias. Itu, saudara ya. Jadi dengan nubuat-nubuat itu digenapi, itu bagi kita yang hidup di dalam zaman perjanjian baru yang sekarang sudah bisa merenungkan lebih komplit, bukan hanya membaca di Mazmur saja, tapi juga kita membaca di Injil Yohanes yang menjelaskan sedemikian terang benderang, itu bahwa pribadi Tuhan Yesus itu memang sudah direncanakan sejak awal akan lahir di dunia ini dan menjadi juru selamat manusia, menjadi imam besar agung yang membawa manusia kembali dapat berhubungan dengan Tuhannya. Nah, ini saudara, ini poinnya di sini. Jadi minta maaf untuk bagian firman Tuhan di Amsal pasal 14 ayat 12, memang saya sengaja mengajak saudara untuk merenungkannya. Oh, ini kan serius banget kan? Supaya kita jangan sampai ada di jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, pribadi Yesus Kristus yang kita percaya sebagai imam besar agung itu kita teliti mulai dari hal-hal yang kecil-kecil, yang rinci, yang menjadi pertanyaan. Kita mempertanyakan, benarkah Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia? Benarkah dia itu manusia luar biasa? Benarkah dia pernah ada? Dan seterusnya. Nah, sedikit demi sedikit itu mulai terjawab dari renungan-renungan kita. Ini, saudara.
Nah, di bagian yang ke-12 sekarang terbukti satu lagi bahwa nubuatan yang dituliskan di kitab Mazmur, konon kitab Mazmur itu ditulis hampir 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, dan itu benar-benar digenapi. Salah satunya di Mazmur 22 ini adalah bahwa jubahnya, pakaiannya dibagi-bagi dan jubahnya dibuang undi. Nah, ini sedikit demi sedikit saya memang berharap renungan ini sedemikian rinci yang kita bisa, dan nanti renungan ini akan membawa kita benar-benar memiliki iman yang mengakar kuat seperti itu. Dan kalau kita mendengar serangan-serangan iman atau apologetika teologis yang menyerang iman Kristiani, kita sudah punya dasar yang kuat. Tidak ada yang melebihi Tuhan Yesus. Seperti itu. Itu saudara ya. Jadi sekarang satu nubuatan lagi terbukti. Mazmur dibuktikan di Injil Yohanes. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Sekali lagi kita akan menaikkan doa syafaat dan juga nama-nama yang perlu kita doakan, yaitu nama-nama dari saudara kita yang membutuhkan kesembuhan. Nah, kalau saya boleh memberikan gambaran, jadi saudara-saudara kita sekarang ini ada yang sangat menderita, saudara ya. Ada yang sudah cuci darah, ada yang sudah di tempat tidur terus sambil mengerang-erang. Itu yang WA-nya ditujukan ke saya, jadi saya bisa menjelaskan. Tapi saya ingin membagikan kepada saudara supaya nanti kalau kita melayani Tuhan dengan doa itu benar-benar dengan beban yang ada kita mohon kepada Tuhan. Nah, itu namanya melayani Tuhan, itu ikut merasakan, saudara ya. Ada yang kanker usus, kemudian merintih-rintih terus karena sakit itu ya. Nah, kita doakan supaya Tuhan meredakan sakitnya, supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Sekali lagi, sepanjang masih ada napas kehidupan, saya memiliki prinsip sebagai anak Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan atau sering disebut hamba Tuhan. Itu yang saya lakukan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa bagi saudara kita ini ya. Saya mengatur hari ini sebenarnya pengen mengunjungi seseorang yang juga kemarin dulu kita doakan, tapi ternyata sudah sembuh, saudara ya. Jadi ya sudah, tidak usah mengunjungi kalau sudah sembuh. Sudah melakukan kegiatannya, bersyukur saja. Dan sampai ke doa penutup nanti, kita berkata kepada Tuhan dengan pujian Yesus jawaban dalam hidupku, lalu kita nanti berdoa. Kami terus mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Sekarang kami izinkan berdoa untuk mendoakan secara doa syafaat keadaan dunia yang masih dilanda oleh kondisi khusus, situasi khusus sekarang ini, bahkan juga bangsa dan negara kami. Terus kami berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami mau berdoa untuk nama-nama yang sudah kami doakan secara terus-menerus. Kami melakukan yang Tuhan firmankan saja, bahwa berdoa itu perlu ketekunan. Sekarang bersama-sama dengan saudara kami yang berada di tempat yang berbeda, kami melayani Tuhan dengan doa, membawa beban-beban doa dari banyak saudara kami yang akan kami sebutkan namanya ini. Mohon Tuhan, kami berseru
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesembuhan, kesempurnaan pemulihan baik secara jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Muh Salam, saudara kami Partijah, semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami anak Alek Geovano Wibowo, saudara kami Menik Surawan, saudara kami Suprianto, saudara kami Supardan, saudara kami Endang Wilandari, semuanya di Salatiga, saudara kami Dri Suyatno di Lampung, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Sugiem Joyo Suwarno, semuanya di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Kami mohon Tuhan yang menolong oleh nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, yang kami memiliki iman di dalamnya. Kami percaya nama Yesus menolong. Sampai hari ini kami seru kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, juga berikan ketabahan, kekuatan kepada keluarga yang mendampingi, semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan memberikan terobosan baru, memberikan jalan keluar sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan sehingga hari ini kami menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan baik onsite maupun online, Tuhan menolong semakin disempurnakan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan Tuhan yang menyempurnakan dari sisi kerelaan hati kami, penguasaan mekanisme, juga konten-konten yang ada, kegesitan, kekuatan, kesehatan dari Tuhan, sehingga kami menyelesaikan semuanya ini dan semakin disempurnakan ke arah Tuhan sendiri, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua semakin diberkati. Setiap hari kami, terima kasih Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mendukung, sudah ada di sini bersama dengan kami. Terus kita berusaha, kami dan tim di sini ya, saya berusaha sekuat tenaga untuk terus melayani Tuhan. Selebihnya tetap mohon dukungan doa dari saudara. Subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Puji Tuhan, saya punya keyakinan dan itu terbukti. Asalkan kita melayani Tuhan dengan benar melalui online ini apalagi, maka kami percaya banyak orang diberkati, banyak orang akan semakin bertambah-tambah yang diberkati, dan Tuhan semakin dimuliakan. Itu yang penting, yang nomor satu, yang utama. Kalau Tuhan dimuliakan, kita semakin diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.